bikin paspor buat ke Jepang sama buat ke negara lain beda apa enggak sih? Juga apa aja yang diperluin buat bikin paspor. Kalau keadaan begitu, kata saudara gue yang kerja di imigrasi nih, gak bisa bikin paspor. Ada beberapa pilihan harga dan tipe untuk paspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo konnichiwa konbanwa. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun Anda berada ketika melihat video ini. Jadi ini gue sekarang baru banget pulang kerja. Gue kena shift malam. Sekarang jam 7 pagi. Lagi jam sibuk orang Jepang ya. Nih lihat rame banget tuh. Orang pada lalu layang, orang pada berangkat, gue pulang, aneh sendiri. Jadi ini setelan gue pulang kerja ya, ini pakai topi, terus pakai jaket kayak ya gembel sih sebenarnya gue kalau di Jepang mah. Karena dari kemarin, dari video yang lalu-lalu itu, videonya itu selalu ada di kosan gue, di apartemen gue. Sekarang gue pengen coba lah gitu, bikin videonya itu di luar. Sebenarnya ini gue nggak tahu ya, suaranya ini kedengeran nggak ya sama kalian ya. Soalnya banyak banget noise ya kan kalau di luar. Ya maklum lah, gue orang susah kan, mic aja yang kayak gini yang cuma berapa puluh ribu apa ini kalau nggak salah. Ya cuma seadanya aja dah, bodo amat kedengaran apa enggak, eksekusi aja dulu dah. Di video kali ini gue mau ngelanjutin dari 2 video gue sebelumnya mengenai semua biaya pengeluaran gue untuk bisa pergi ke Jepang. Tapi di video kali ini khusus mengenai pembuatan paspor untuk pergi ke Jepang. Soalnya menurut gue banyak banget yang harus di-sharing mengenai pembuatan paspor ini. Jadi gue rasa harus dibuat sampai 1 video supaya kalian gak perlu bolak-balik lagi ke imigrasi. Jadi video gue yang kemarin itu kan sampai gue tes bahasa Wibu ya. Nah setelah gue selesai tes, sekarang pembuatan paspor. Jadi gue itu bikin paspornya itu pakai calo. Gue diisiin formnya, dianterin, dibantuin, bahkan interview aja itu ada di sebelah gue gitu. Tetapi kok pas gue lihat-lihat ya, ini kok gue kayak kenal ini calo ya. Ibu gue ya, kebetulan doi udah beberapa kali berpengalaman bikin paspor. Jadi gue dibantuin sama ibu gue karena gue bener-bener buta awalnya mengenai bikin paspor ini. Paspor tuh buat apa sih, bedanya sama visa itu apa sih, yang dibutuhin itu apa aja sih, gue nggak tahu sama sekali. Jadi gue perlu orang buat ngebantuin gue. Terus juga bikin paspor buat ke Jepang sama buat ke negara lain beda apa enggak sih. Jadi gue buta, bener-bener buta. Dan gue malas juga buat nyari-nyari. Jadi ya mau dibantu ya mama. Ini sebenarnya si lobat sih, di depan gue itu ada matahari persis. Cuma ya mau gimana lagi lah, cahaya alami, cahaya ilahi. Karena calo gue gratisan ya pastinya biayanya lebih murah. Dan gue jadi paham juga apa aja yang diperluin buat bikin paspor. Sekarang buat paspor ini akan lebih mudah kalau misalkan kalian bikin di kantor imigrasi sesuai sama KTP kalian. Contohnya nih, misalkan gue domisilinya itu di Tangerang, Banten. Kantor imigrasi untuk di daerah Tangerang itu ada beberapa gitu. Dan ada yang di Tangerang City, ada juga yang di Suta, ada lagi yang tempat lain. Nah karena yang lebih deket rumah gue itu yang di Soekarno-Hatta, jadi gue lebih milih yang di deket Bandara Soekarno-Hatta. Tapi kalau misalkan rumah kalian di Jawa, jangan bikin paspornya itu di Timur Leste. Kenapa? Karena lo ke Timur Leste aja butuh paspor, ya gak bakal bisa lah. Oh iya, gue ngantri paspor itu pakai aplikasi ya. Nama aplikasinya di Google Store, cari aja layanan paspor online. Jadi di sana awalnya masukin biodata diri, terus bagian enaknya itu klik antrian paspor. Nanti akan diarahin tempat terdekat dari tempat tinggal kalian. Di sana udah ada list jadwalnya, udah penuh jam berapa, masih kosong jam berapa, sisa berapa orang lagi, itu kelihatan semua di sana. Kata ibu gua sebelumnya itu harus ngantri dulu setengah hari lebih, itu nunggu nggak jelas, gabutan nunggu doang. Nah sekarang udah difasilitasin sama pihak imigrasi, jadi enak lah. Nah gua di aplikasi bikin janji sekitar jam 1 siang sampai jam 2 siang
Nah ketika datang pun gue nggak antri lama, tinggal verifikasi barcode yang udah ada di aplikasi itu dan langsung diurusin. Berkas yang perlu dibawa itu bukti bahwa Anda lahir di Indonesia, yaitu akte kelahiran, terus kartu keluarga yang dimana nama Anda itu belum dicoret karena sebagai beban keluarga. Terus harus bawa materai juga. Jangan lupa bawa EKTP. Terus yang terakhir itu bagi yang sudah menikah perlu bawa surat nikah. Cuma gue bingung nih, ada tuh kan orang Indonesia yang ngaku-ngaku nikah sama jin. Ini surat nikahnya gimana ya? Itu kayaknya sih sebelum ke imigrasi ya, kayaknya perlu ke ruqyah dulu. Dan tips penting nih, semua dokumen yang gue sebutin tadi itu harus sama antara satu dan yang lainnya. Nggak boleh ada yang salah, nggak boleh ada yang beda. Karena kebetulan gua itu ada yang salah di tanggal lahir sama nama. Jadi tanggal lahir gua itu beda antara di akte sama di KTP. Dan nama gua itu beda antara di ijazah sama di KTP. Dan itu lama banget ngurusnya. Lu tahu sendiri lah ya, pelayanan administrasi kita itu kayak gimana. Kalau keadaan begitu, kata saudara gua yang kerja di imigrasi nih, nggak bisa bikin paspor, harus diurus dan disamain dulu. Nyamain itu semua, ya Allah ya Robbi. Jangan lupa pastinya semua dokumen itu perlu difotokopi ya. Terus untuk info pembuatan paspor, jelasnya linknya nanti gua taruh di link deskripsi ya. Itu nanti ada di deskripsi, silahkan di copy dan disitu bisa dibaca sendiri ya, dibaca. Nah setelah berkas gua diambil, gua ditanya ini mau bikin paspor yang mana. Nah jadi ada beberapa pilihan harga dan tipe untuk paspor. Jadi ada paspor tipe biasa yang 24 halaman itu harganya 250.000. Terus ada paspor biasa juga yang 48 halaman itu harganya 350.000. Terus ada tipe paspor elektronik 48 halaman itu harganya 650.000. Cuma beda elektronik aja naik bos. Karena masa berlaku paspor itu sama kayak masa jabatan presiden, cuma 5 tahun. Jadi kalau misalkan udah habis itu harus diperpanjang, kayaknya harus dicetak ulang lagi deh paspornya. Cuma jangan sampai kalau misalkan udah 2 kali diperpanjang, itu jangan nyampe dah 3 periode. Udah cukup, dah membanteng, udah cukup ya Allah. Nah untuk memutuskan itu gue mikir, gue rasa paling tiap tahun itu balik cuma 2 kali maksimal itu ya. Jadi kalau 5 tahun paling keisinya ya 10 lembar lah. Dan gue memutuskan untuk ya paling gue beli yang 24 halaman aja. Tapi ternyata yang 24 halaman itu bukunya habis dan saat itu cuma ada yang 48 halaman. Ini nggak dikasih tahu ya di aplikasinya, nggak ada tulisannya misalkan habis atau enggak. Nah situasi yang kayak gini nih harus diberikan predikat profesor, doktor, insinyur, guru besar, Aristoteles, Platonya marketing ini. Kan jadi mau nggak mau ya kita harus beli yang 48 halaman itu kan, daripada gua nunggu yang 24 halaman yang entah kapan itu akan ada lagi dan males juga bolak-balik ya gua. Padahal bisa ya itu yang 48 halaman, 24 halaman disobek terus jual yang 24 kan gitu sebenarnya bisa. Cuma ya ada aja lah biasa lah. Jadi akhirnya gue beli paspor yang biasa 48 halaman. Nah ada paspor elektronik dan paspor biasa, itu apa bedanya sih? Sebenarnya sama aja, buku-buku kecil sih kayak buku uang kas pas SD gitu. Tapi paspor elektronik itu di depan paspornya itu ada kayak chip yang isinya data biometrik dan sidik jari kita. Kelebihan paspor elektronik itu ketika di bandara, misalkan kalian mau keluar negeri, itu nggak perlu ngantri lagi di imigrasinya. Tinggal tap paspor elektronik ke mesin gitu, terus langsung boleh masuk. Sedangkan kalau paspor biasa itu harus lapor dulu ke imigrasi di bandara, itu lumayan lah 30 menitan ada kali kebuang gitu. Terus kalau rusak, paspor biasa itu tinggal balik lagi ke kantor imigrasi. Jadi bikin laporan gitu, terus baru bisa dibenerin. Kalau paspor elektronik itu bisa ke imigrasi, bisa ke Abahsel, bilang aja baterai kembung. Enggak ya, bercanda ya. Jadi ya gue nggak tahu lah itu karena gue nggak beli. Cuma yang pasti ke imigrasi. Gue dari tadi diliatin malu sendiri dah gue.
Buat kalian yang mau ke Jepang dengan tujuan traveling, lebih baik daftar yang paspor elektronik, karena kalau yang punya paspor elektronik itu nggak perlu bikin visa, jadi bisa ngurangin biaya. Tinggal lapor aja ke kedutaan besar Jepang untuk membuat registrasi kedatangan. Jadi cuma laporan gitulah ke kedutaan terkait tujuan ke Jepang itu traveling. Batas maksimal traveling ini cuma 14 hari loh ya. Bisa lebih apa enggak gua nggak tahu ya. Cuma yang gua tahu itu cuma 14 hari. Tapi karena corona, setiap yang ke Jepang itu harus 2 minggu karantina mandiri di hotel atau ya di tempat tinggal lain. Pokoknya ada penanggung jawabnya lah. Jadi kalau misalkan kalian traveling sekarang ke Jepang, itu hari ke-15-nya menghirup udara Jepang di luar ya kan, terus langsung ditangkap polisi disuruh balik. Ya masa traveling cuma karantina di hotel Jepang. Emang sih embel-embelnya Jepang, cuma nyobain mochi belum udah disuruh pulang. Lanjut lagi, setelah menentukan gua mau beli paspor yang mana, gua diinterview sama ibu-ibu style teller bank. Tahu gak sih lu style teller bank tuh kayak ya rapi gitulah. Tapi ini ibu-ibu style teller bank yang kelihatannya tuh lagi punya banyak masalah gitu, kayak masalah quarter life crisis gitu. Kalau teller bank itu kan senyum, ramah, nyambut gitu ya bu. Nah ibu-ibu ini dahinya mengkerut, mukanya jutek, nggak senyum sama sekali. Cocok banget buat jadi antagonis film Mama Dedeh. Terus nanya lah dia, awalnya pertanyaan ya konfirmasi identitas pribadi kita ya, kayak nama, tanggal lahir, alamat rumah, itu kayak konfirmasi langsung gitu ke kita, bener gak sama yang di KTP, kita inget gak ya masa gue ngomongin rumah orang. Tapi di akhir-akhir ada pertanyaan yang menurut gue itu aneh banget. Ditanya bikin paspor emang mau kemana, mau ngapain, sama siapa. Ya Allah, dalam hati gue, kita baru kenal kamu udah protektif banget ya, kayak sabun Nuvo Family. Nah jawab pertanyaan itu kalian harus cantik lah gitu. Ketika interview ini kita boleh bawa wali atau orang tua. Jadi gue bawa ibu gue. Bahkan menurut gue kalau misalkan orang tua kalian bisa ikut ya ajak lah, ikut lah. Soalnya waktu itu ibu gue ikut pas gue interview, dan ibu gue ditanyain KTP-nya, diminta gitu, dan disesuaikan juga dengan kartu keluarga. Jadi si posesif ini bisa makin percaya sama kita. Setelah selesai interview disuruh pembayaran dan harus nunggu 1 minggu balik lagi ke kantor imigrasinya untuk ngambil paspor. Jadi kita nggak bisa same day tuh kayak gocek lah. Untung rumah gue lumayan deket lah, kalau orang yang jauh kan kasihan ya. Jadi segitulah sharing gue bikin paspor untuk ke Jepang. Walaupun kalian gak dengerin omongan gue, ya kalian bisa lihat pemandangannya. Ini bukan green screen, ini beneran. Jadi segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.